Jadi waktu itu kebetulan orang tua saya pengennya saya tuh jadi pendidik. Guru? Iya, Iya, untuk iya. kuliah ambil pendidikan. Iya. Waktu itu saya nggak suka, itu bukan passion saya saat itu gitu. Nah, kalau mata kuliah yang paling disukai dan yang tidak disukai saat kuliah, Agak tricky. aku Ya. tahu. Oke, jadi berbicara tentang soft skill ada kaitannya juga dengan attitude ya Bu. Ya. Sekarang kan Gen Z itu agak-agak cuek nih kalau saya lihat. Ya, mungkin lebih bisa untuk menambah empatinya, untuk lebih peka lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat bergabung di sesi podcast edisi bimbingan dan konseling The Series dengan tema College Life versus Career Life, khusus untuk prodi TMP atau Teknologi Manajemen dan Produksi Perkebunan. Ya baik, sebelumnya perkenalkan saya Ade Astri, Sekretaris Program Studi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan sekaligus konselor Sekolah Vokasi IPB. Di sini saya ditemani oleh Mbak Aisyah Suci. Iya. Beliau mahasiswi TMP 56 semester 3. Jadi kami berdua di sini akan menemani teman-teman semua, sahabat vokasi semua dalam seri podcast konseling, dan kami di sini menghadirkan alumni dari prodi TMP. Kita sambut Kak Febri Adi Nugroho. Halo, Assalamualaikum. Silakan perkenalkan. Selamat diri. siang. Saya Febri Adi Nugroho. Saya alumni program studi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan angkatan pertama 47. Angkatan pertama. Ya. Ya. Jadi kita kenalan dulu dengan Kak Febri. Di sini ada biodatanya sedikit. Jadi beliau adalah angkatan pertama TMP angkatan 47. Ya, awal mula TMP ada di sekolah vokasi. Kalau dulu program diploma IPB. Beliau lahir di Banjarnegara 15 Februari 1991. Beliau masuk di prodi TMP via jalur beasiswa. Betul, beasiswa. Biasa, jalur beasiswa dari perusahaan PT Minamas Plantation. Kemudian untuk karir beliau, Staf General Manager Estate tahun 2014-2015 di Minamas Plantation. Kemudian 2015 sampai 2018 Staf Plantation Operation Minamas Plantation. Kemudian 2018 sampai 2020 beliau di supervisor ya, Transformation Office masih di Minamas Plantation. Nah, di 2020 beliau ternyata sudah berpindah pekerjaannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Ahli Pratama Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi nanti di sini kita ngobrol-ngobrol dengan beliau bagaimana pengalaman selama perkuliahan, kemudian mengenai pekerjaan juga seperti itu. Mungkin dilanjut oleh Kak Ica, silahkan. Halo Kak, apa kabar nih sekarang? Baik, alhamdulillah. Baik. Sekarang kegiatannya lagi sibuk apa aja tuh? Sekarang lagi sibuk kerja, kebetulan Sibuk di kerja. tempat baru, di instansi baru, di Kementerian PUPR. Oh, Kementerian PUPR. Ceritain dong Kak, pengalaman Kakak dulu waktu kuliah. Kan Kakak angkatan pertama nih, pasti Ya. ceritanya lebih seru dong gitu. Ya, sebagai angkatan pertama perintis gitu ya. Sebelumnya tidak ada kakak kelasnya gitu. Iya. Ya, jadi dulu saya kan masuk tahun 2010 ya. Itu dari jalur beasiswa Minamas. Itu kebetulan jurusan baru, angkatan baru, betul-betul prodi yang baru. Jadi saya masuk di situ, kemudian menjalani perkuliahan secara normal sampai pada akhirnya juga terpikir mulai dari beberapa hal-hal yang terkait dengan program keahlian, seperti ini baju PK-nya nanti seperti apa. Iya, belum ada. Waktu itu belum ada. Iya, Waktu itu belum. kita berpikir bagaimana menentukan warna yang bisa merepresentasikan untuk program itu seperti apa gitu. Kemudian juga setelah kuliah secara normal
kemudian lama-lama saya berpikir nih, ini IPB ini kampus yang luar biasa gitu kan, banyak orang-orang hebat, kemudian banyak mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air kuliah di sini gitu. Jadi saya merasa sayang aja gitu kalau cuma kuliah. Jadi akhirnya saya ikut beberapa kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Seperti itu. Kalau boleh tahu organisasinya apa aja tuh Kak, yang internal eksternal yang diikuti selama perkuliahan? Dulu pertama yang saya ikuti, kebetulan saya dulu hobi main bola voli ya. Atlet voli ya. Voli. Voli. Jadi dulu saya bergabung di Persatuan Voli Mahasiswa Diploma. Dulu masih namanya diploma. Di Perpomat. Sampai dengan saya lulus, sempat jadi ketua juga waktu tingkat kedua. Kemudian ada bergabung dengan dulu mahasiswa diploma yang dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, Madibjo. Madibjo, ya. Saya sempat datang juga ke acaranya, bergabung. Kemudian ada juga yang di S1-nya di kampus Dramaga itu ada juga Ikatan Mahasiswa Banyak Negara, Ikamabara. Ya. Jadi Kak Febri ini selain aktif perkuliahan, tetapi juga organisasi. Betul. Ya, organisasi baik tadi aktif di olahraga dan juga organisasi yang lainnya. Yeah. Dan nah itu apa sih manfaatnya ketika kita sudah bekerja dari pengalaman organisasi selama kuliah? Gitu. Oke, jadi begitu kita masuk organisasi itu, kita pertama akan bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang, dan otomatis orang yang berbeda, kalau kita ada keperluan atau ada sesuatu, otomatis kita memerlukan pola pendekatan yang berbeda, pola komunikasi yang berbeda gitu. Begitu juga saat ada acara, ada event ataupun apapun itu, ketika kita diminta menjadi panitia, kita harus berkoordinasi dengan mereka. Jadi itu akan melatih pertama komunikasi, yang kedua leadership kita, yang ketiga channel, karena kita tidak pernah tahu ke depan rekan-rekan kita akan menjadi apa. Seperti itu. Nah, itu kan ketika kita perkuliahan masih normal, ada organisasi, ada olahraga. Nah, kira-kira tipsnya sekarang bagaimana untuk adik-adik yang kuliahnya secara daring untuk mengasah organisasi dan pengalaman yang lainnya tuh kira-kira bagaimana menurut Kak Febri? Oke. Jadi kebetulan saya sekarang juga ada aktif di organisasi untuk public speaking bahasa Inggris ya. Sekarang juga Toastmaster. Iya, Toastmasters. Itu kegiatannya sekarang dilakukan secara daring. Dan sisi positif yang bisa kita ambil dari masa pandemi ini adalah salah satunya kita bisa berkomunikasi, menjalin pertemanan, menghadiri baik itu kursus, seminar, webinar apapun itu, malah kebanyakan gratis. Dan itu cukup banyak untuk mengasah kemampuan kita, skill kita. Itu yang harus dimanfaatkan. Ya, jadi untuk teman-teman sahabat vokasi di sana, kita manfaatkan kondisi pandemi COVID seperti ini untuk mencari kegiatan-kegiatan yang positif ya. Salah satunya mengikuti webinar gitu ya, yang banyak sekali dilaksanakan secara daring. Jadi jangan dijadikan pandemik ini menjadi alasan kita untuk tidak aktif berorganisasi ataupun yang lainnya gitu ya. Ada gitu. Terus Kak, sekarang tuh kan lagi di dunia pekerjaan itu tuh gimana sih buat nanti kan kayak angkatan 55 tuh dikit aja udah mau lulus gitu kan. Maksudnya tuh bekalnya gimana setelah lulus nanti, apa yang harus dipersiapkan gitu. Oke, jadi bekal, kebetulan saya dulu juga bekerja, melamarnya di awal ya, dari beasiswanya gitu, bukan lulus baru melakukan pekerjaan. Jadi tips yang bisa saya berikan mungkin yang pertama adalah jangan manja ya, karena sekarang juga semakin kompetitif gitu, kita harus semakin bisa meningkatkan kemampuan kita. Kemudian juga kalau sudah terjun di dunia pekerjaan itu bisa saya katakan ilmu selama perkuliahan itu untuk materi-materinya itu terpakai, tetapi ada hal-hal lain yang mempengaruhi perjalanan karir kita, antara komunikasi, kemudian attitude kita seperti apa,
dan juga leadership ya, itu yang penting. Makanya tadi kita harus sering-sering ikut organisasi, webinar gitu, soalnya buat melatih kepemimpinan kita gitu. Ya, itu berguna untuk itu. Nah, dulu kan Kak Febri setahu saya sudah bekerja sebelum kuliah. Iya, Ya kan? betul, Sudah betul, bekerja. betul. Nah, kenapa bisa akhirnya memutuskan kuliah, kemudian juga memilih IPB tentunya dan via jalur Minamas ini bagaimana? Ya, jadi itu cukup panjang ceritanya Bu ya. Gak apa-apa diceritain. Apa ceritain aja ya. Jadi kebetulan dulu itu saya lulus SMA udah gak lama banget sih, 2008. Dan lulus 2008. Lulus 2008. Ya. Kemudian dari saya tuh dulu pengennya kuliah teknik Bu. Teknik. Kuliah teknik. Ya. SMK-nya dulu SMK. Saya SMK, ya. SMK Teknik Komputer Jaringan. Teknik komputer jaringan. Nah, kenapa bisa lari ke Perkebunan gitu, agak melenceng gitu. Jadi waktu itu kebetulan orang tua saya pengennya saya tuh jadi pendidik. guru? Iya, Iya, untuk iya. kuliah ambil pendidikan. Iya. Sewaktu itu saya nggak suka, itu bukan passion saya saat itu gitu. Akhirnya saya udahlah agak desperate gitu ya, saya kabur aja lah. Saya merantau ke Kalimantan Tengah. Jadi SMK itu di Banjarnegara? Yes, Oh. ya masih di Jawa Tengah. Iya, iya. Saya ke Kalimantan Tengah, kerja di sana, kebetulan di Minamas. Ya saat itu sebagai instruktur komputer di training centernya. Di training center. Mm-mm. Ya. Saya ngajarin orang gitulah, Microsoft Office seperti apa gitu. Kemudian setelah itu 1,5 tahun ya di sana, kebetulan waktu itu ada informasi beasiswa internal dari perusahaan kepada sekitar lah ya, kepada anak-anak sekitar gitu, untuk beasiswa kegiatan dinas di IPB. Jadi ya saya pikir ini Peluang. kapan? Iya, Ada itu peluang. peluang kapan lagi kan bisa kuliah Iya. di IPB kan? Ya udahlah, saya coba daftar dan alhamdulillah lulus. Gitu. Jadi masuklah ke TMP yang Iya. dulu masih program diploma, via betul. jalur beasiswa. Iya. Nah, coba diceritakan gimana sih tesnya, kan katanya banyak tuh dari berapa ratus calon kemudian Oke. menjadi beberapa dan akhirnya waktu itu yang diterima via jalur Minamas itu berapa? Waktu itu 20 kalau nggak salah. 20 Iya, ya? 20 ya, orang. 20 orang. Nah, itu tesnya ada berapa tahap? Tesnya dulu itu pertama tes administrasi yang saya ingat, atau dari perusahaan sudah menetapkan syarat-syaratnya, usia berapa, kemudian dari rumpun jurusan apa, kemudian nilai minimalnya berapa, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain gitu. Jadi dari beberapa syarat itu alhamdulillah lulus. Saya submit application form, kemudian interview lah dengan estate manager. Ya, ada interview. Ya, ditanya motivasinya apa, kenapa kok mau daftar ini, yakin nggak dengan masa depan kamu di perusahaan ini gitu. Iya. Kemudian saya coba lulus tahap itu, kemudian selanjutnya adalah psikotes. Jadi dari waktu itu angkatan saya itu dibagi di 2 tempat ya, yang di Sumatera itu seleksinya di Pekanbaru, di Kalimantan itu di Banjarbaru dekat Banjarmasin. Iya. Nah, Iya. jadi di Banjarmasin itu saat itu psikotes, kemudian ada tes akademik semacam SBMPTN seperti itu, soal-soalnya juga saya rasa sama lah. Ya, Ada interview juga akhir. Ada interview wawancara ya, dan Iya. tes kesehatan ya. di Betul, akhir. kesehatan. Ya, jadi untuk sahabat vokasi semuanya, untuk prodi TMP memang selain jalur masuk dari undangan seleksi ya, USMI, kita juga ada yang jalur beasiswa atau ikatan dinas ya dari perusahaan. Dan untuk tahun ini memang ada dari perusahaan Minamas Plantation. Nama programnya BASE program, jadi memang menerima anak-anak karyawan yang di sekitar perusahaan Minamas untuk masuk ke IPB ya, di prodi TMP. Dan juga ada dari perusahaan Sugar Group Company. Ya, sama dengan ikatan dinas dengan IPB seperti itu. Jadi selain ada mahasiswa TMP reguler, juga ada mahasiswa yang beasiswa ikatan dinas. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selama menjadi mahasiswa, kita tahu untuk belajar, apalagi kita dari orang daerah gitu ya, Oke. kadang minder.
bagaimana cara belajar di IPB, kan ada yang harus visual, harus kinestetik gitu. Kalau dulu mungkin ya kita bisa ya untuk menggali potensi itu, kita arahnya yang mana. Tapi sekarang nih semuanya by Zoom. Gimana kira-kira tuh ya untuk belajar yang efektif, atau pengalaman dulu Kak Febri itu gimana? Gitu. Jadi dulu kebetulan saya masih belajarnya offline ya, belum ada pandemi. Iya, Jadi masih lebih enak sih menurut saya dulu. Jadi dulu saya itu belajarnya adalah saat menerima perkuliahan. Saya jarang belajar di luar jam kuliah. Kecuali kalau mau tes, mau UAS, mau UTS baru saya belajar. SKS berarti. Sama berarti kayak saya. Ya, saya sebisa mungkin duduk di depan ataupun ya di barisan depan lah. Dan saya harus memperhatikan betul apa yang dosen sampaikan, dan kemudian sebisa mungkin setiap perkuliahan saya bertanya. Karena itu bagi saya pribadi itu bisa membuat saya lebih mudah untuk mengingat materi-materi. Kemudian kalau di sisi sekarang masa pandemi ini mungkin effortnya harus agak lebih ya, karena kan mungkin secara visualisasi itu agak sulit juga kan membayangkan kampusnya seperti apa, teman-temannya seperti apa gitu. Jadi saran saya sih mungkin bisa membentuk kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok belajar dengan teman-teman yang sudah dekat, sudah akrab seperti itu. Mungkin bisa membahas sama-sama. Nah itu ya teman-teman sahabat vokasi, tips dari Kak Febri. Jadi selama perkuliahan jangan malu untuk bertanya. Karena biasanya yang kita tanyakan itu yang biasanya kita ingat, apalagi sekarang kan kita perkuliahan via Zoom. Ya. Jadi jangan ketika dosen mempersilahkan ada pertanyaan itu semuanya di mute. Semuanya di mute. Ada pertanyaan, tidak ada ini saya kuliah ada orangnya nggak nih, ada mahasiswanya nggak nih gitu. Jadi jangan sampai tidak bertanya gitu ya. Jadi tadi tipsnya bertanya, dan kemudian juga suasana lingkungan yang kondusif, jangan ada gangguan dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian suka dukanya saat kuliah di IPB yang kita tahu di TMP perkebunan, orang kan mengenalnya, oh itu orang kebon, tukangnya ngukul, kotor, apalagi kita tempat praktikumnya di Darmaga, jauh harus naik angkot, macet. Nah itu gimana? Jadi suka dukanya ya. Dukanya dulu boleh. Boleh dukanya dulu ya. Dukanya dulu yang pertama ya praktikumnya capek ya Bu. Iya betul, nyangkul ya. Iya, itu secara fisik lumayan terkuras sih. Kemudian juga saat itu SKS-nya padat ya. Kayak semester pertama tuh saya ingat 24 SKS gitu. Satu semester itu kayak Senin sampai Sabtu full kuliah gitu. Itu harus jaga kondisi banget sih. Jaga fisik, jaga kondisi. Kemudian praktikumnya udah capek, laporannya juga banyak gitu. Jadi nggak cukup saat itu aja. Tapi dari situ hal yang bisa saya pelajari adalah manajemen waktu. Dimana saya harus lebih bisa disiplin, harus berangkat jam berapa biar sampai sana nggak telat, nggak disuruh balik seperti itu kan. Bener Kak. Kemudian untuk sukanya sih ya IPB ini kampus yang besar, kampus yang banyak orang-orang hebat berasal dari sini gitu. Jadi di sini banyak channel, kemudian banyak orang-orang hebat, kemudian di sini kita banyak kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka, untuk bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah yang punya insight yang baru yang mungkin bisa diajak sharing ya bisa kita adopt. Iya. Nah sekarang tuh gimana caranya merubah image perkebunan atau pertanian, ya khususnya kita perkebunan di mata Gen Z atau para milenial sekarang gitu, yang tentunya kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber, nggak ada lah yang mau jadi petani atau ya kan jadi asisten di kebun. Nah, gimana menurut Kak Febri? Kayak mungkin mereka tuh kayak masih takut gitu. Masih takut jauh ya. Masih takut jauh, ini sih Kak. atau gimana? Dulu kan aku kan sekolah pertanian kan. Okay. Terus kayak
kamu pertanian gitu. Padahal tuh mereka nggak tahu kalau sebenarnya tuh pertanian perkebunan tuh di dalamnya tuh seseru itu. Itu asik loh padahal. Iya, banyak pengalaman yang asik. kita nggak dapetin di dunia mana Iya. gitu, misalnya. Kayak gitu contohnya. Oke, jadi sekarang tuh kan zaman sudah semakin modern ya. Iya, betul. Di gadget, device itu sudah semakin banyak pilihan, semakin lengkap. Kebun juga sepanjang yang saya tahu, kebun juga sepelosok-pelosoknya sekarang sudah ada sinyal ya, nggak seperti dulu gitu. Iya. Jadi hiburan juga di sana bisa diciptakan kok. Iya. Mau bikin vlog juga bisa di sana gitu, mau bikin Jadi TikTok jangan juga takut bisa gitu. kesepian Jangan di takut kebun deh, ya, jangan jangan takut takut. kesepian Jangan di takut kebun. sinyal juga sekarang. Ada sinyal kok di sana. Iya, ha. sekarang sinyal Dan udah hampir merata. Sekarang juga di kebun kan banyak mengaplikasikan teknologi ya, Iya, betul. terkait sebagai contoh pada sensus dengan drone, Oh iya. kemudian digitalisasi untuk ngecek lapangan, ngecek Iya. hancak itu Iya. bisa dengan aplikasi segala macam, aplikasi dengan aplikasi itu sudah makin asik kok. Iya, sudah Untuk milenial dan pakai Gen Z. teknologi sekarang Ya, ya. dan informasi juga di PT Minamas kan sekarang juga sudah kemarin saya dapat informasi sudah rekrutmen untuk tenaga robotik. Nah, itu juga untuk menyiapkan di lapang supaya intinya tidak ketinggalan zaman lah. Iya. Gitu. Jadi jangan takut teman-teman sahabat vokasi semuanya yang mau kuliah di prodi TMP khususnya ya, bahwa pertanian atau perkebunan tidak sejadul yang teman-teman bayangkan seperti itu. Kemudian, nah ketika kalau Kak Febri memang dulu PKL-nya pun sudah di Minamas ya. Iya, Nah, tapi ditentukan. mungkin ada pengalaman teman-teman Kak Febri dulu apa sih yang harus disiapkan ketika kita mau praktik kerja lapangan? Iya. Oke, jadi kalau mau ini kita membicarakan kerja lapang yang untuk tugas akhir. Iya, yang untuk kita akhir. Oke, jadi Akhir. itu harus pertama kita tentukan dulu ya, kita mau ambil aspeknya apa, kemudian dari aspek komoditi itu kita mau ambil sudut bagian mana, sisi mana untuk yang kita jadikan tugas akhir gitu. Dan selama PKL itu siapkan juga untuk dibawa jangan sampai ketinggalan kayak alat-alat untuk apa yang mengambil sampel kita. Oh iya. Alat itu kemudian di sana juga ikuti peraturan yang ada di sana gitu. Gitu. Nah, kemudian ini juga saya bacakan ada dari teman-teman mahasiswa dari Albi ya, dari Albi. Mohon izin bertanya, katanya ke Kak Febri, apakah topik yang diambil pada saat PKL itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan kita melamar kerja atau terhadap pekerjaan kita nantinya? Saya rasa sih nggak terlalu ya, Iya. nggak terlalu. Itu lebih ke pengaruh ke durasi kita menyelesaikan tugas akhir gitu, Oh, karena iya, semakin Semakin sulit rumit, mungkin, semakin semakin, rumit iya. aspek yang kita ambil tuh akan semakin butuh energi yang lebih dan waktu yang lebih untuk menyelesaikan itu. Iya, Iya. membutuhkan effort. Ya, dan kita juga memang untuk praktik kerja lapang semua aspek budidaya dari awal sampai akhir sampai panen. Tetapi memang untuk penulisannya khususnya topiknya baru satu topik. Jadi memang dari budidayanya semua kita kerjakan. Gitu. Jadi topik itu tidak berpengaruh karena semuanya kita pelajari. Gitu selama 3 Betul. bulan PKL. Ya. Jadi tidak bergantung ke topik itu ya, dari pertanyaan dari Albi. Gitu. Nah, ada juga ini yang bertanya, pekerjaan apa saja yang Kakak dapat setelah lulus? Nah, tadi sebetulnya Oke. sudah saya bacakan ya, tapi iya, mungkin iya, Kak iya. Febri bisa menjelaskan lagi apa itu staff GM, apa itu staff plantation operation dan lain sebagainya. Coba cerita. Ya, jadi dulu saya di Minamas, kebetulan masih satu perusahaan ya, 7 tahun saya di Minamas. Setelah saya lulus kuliah dari TMP, saya ada bekerja di beberapa posisi yang berbeda. Saya dulu ikut pelatihan asisten kebun, Oh. seperti yang lain sama gitu. Iya. Saya jadi asisten kebun di training centernya selama 3 bulan, kemudian on the job training 3 bulan, megang divisi, ngatur orang 145 orang dengan 1.113 hektar divisi saat itu di Kalimantan Selatan dengan berbagai pernak-pernik suka dukanya. Iya. Kemudian saya ditempatkan sebagai staf
Estate General Manager area. Ya, jadi beliau dulu GM saya membawahi 8 estate, 8 kebun. 8 kebun di Tapi Kalsel. normalnya ketika kita lulus kemudian juga mendapat pekerjaan sebagai asisten kebun itu biasanya membawahi atau bidang pekerjaannya itu berapa luasan sih? Sekitar 500 sampai 1000 lah. Ya, jadi, kisarannya di situ. Ya, seorang asisten kebun ya ketika kita lulus, kemudian juga teman-teman mendapat pekerjaan sebagai asisten kebun, nah itu tanggung jawabnya tadi sekitar 500 sampai 1000 Betul. hektar. Ya. Gitu. Nah, Kak Febri bukan sebagai asisten kebun di situ ya, Ya. staf estate GM. GM Estate. Yang membawahinya lebih luas lagi. Lebih luas lagi, tetapi Dan bukan ke operationnya, Bukan ke operasinya, lebih ke manajemennya. lebih ke manajemennya. Betul. Ya, jadi tadi 8 kebun berarti Ya. sekitar 8 kebun kali 3.000 lah. 8 kali 3. 24. Ya. 24 sampai 25.000 lah. 25.000. 25.000, Ya, 25.000. Gitu. Jadi kalau manajer itu biasanya membawahi 2 sampai 3 ya. 3 sampai 4 divisi. 3 sampai 4 Ya. divisi. Kemudian kalau GM dulu sekitar 8 sih, 8 kebun. 8 kebun gitu. Nah, itu sebagai staf GM. Kemudian Betul. tahun 2015 berubah lagi nih. Ya. Jadi staff operation. Nah, itu Ya. bedanya apa? Bedanya kalau staf GM itu lebih mikro ya. Karena tugasnya dulu adalah terkait dengan contohnya budgeting, budget untuk area statementnya itu nanti tahun depan hektar meter kalian mau berapa hektar, imagernya berapa, replantingnya berapa, buahnya nanti mau hasilnya berapa, mau berapa ton gitu, kemudian budget biayanya berapa, tenaga kerjanya berapa, seperti itu. Kemudian juga monitor realisasi budget itu sendiri. Misalkan ada kebun yang mengajukan permintaan pembelian pupuk ataupun herbisida, nah itu kalau sudah mendekati limit budget harus memperingatkan mereka, Pak, budget Bapak udah tinggal segini gitu, Bapak harus lebih bisa efisien lagi gitu. Nah seperti itu. Kemudian kalau Plantation Operation itu untuk satu Minamas, Ibu. Iya. Satu Minamas, tetapi saya di Plantation Operation dulu saya megang pabrik, reporting untuk pabrik, laporan produksi, kemudian ekstraksi dari CPO minyaknya maupun juga kernelnya, kualitasnya, FFA-nya berapa, segala macam, lossisnya berapa, kemudian juga lembur di pabriknya itu overtime-nya berapa. Dan berarti tahun 2015-2018 ini Kak Febri sudah di Jakarta ya? Betul, Ya, di sudah Jakarta. Yang sebelumnya di Kalsel. Ya, sebelumnya di Kalsel, kemudian pindah ke Jakarta. Jakarta. Lalu kalau supervisor Transformation Office ini 2018-2020 Iya. Itu Transformation Office. Jadi pada tahun 2018 tuh perusahaan memutuskan ada kebijakan baru terkait dengan strategi improvement. Kemudian tugas saya di situ adalah membantu manajemen untuk bisa merealisasikan improvement itu gitu. Jadi turun ke lapangan, mengadakan event group discussion dengan manajer dan juga GM, melihat membedah dari sisi performance tuh sisi mana yang bisa diimprove nih, dari sisi biayanya ataupun sisi produktivitas lahan maupun ekstraksinya gitu. Jadi untuk supaya cost-nya lebih efisien dan performa perusahaan lebih meningkat, seperti itu. Ya, itu untuk bidang pekerjaan yang supervisor ya. Dan perlu sahabat vokasi ketahui sekarang juga Kak Febri sudah tidak di Minamas lagi Iya, ya. kebetulan Jadi, sudah ya. tidak di Minamas lagi, Bu. Dan jadi sekarang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi itu ya. Nah, tadi Kak Febri kan masuk ke IPB via jalur beasiswa dari PT Minamas betul. dan langsung bekerja di Minamas selama tadi hampir 7 tahun. Nah, kenapa tiba-tiba memutuskan untuk pindah dan sekarang menjadi ASN? Iya. Jadi itu
kembali flashback ke cerita saya yang lama ya, kenapa Iya. saya dulu tamat SMK itu kerja di Minamas. Alasannya adalah meneruskan studi, lanjut studi. Jadi saya juga 2015 ketika ada tawaran untuk pindah ke Plantation Operation Department di Jakarta, salah satu alasan kenapa saya iakan adalah karena ada kesempatan saya untuk lanjut kuliah lagi. Oh. Kemudian Ya. seiring dengan berjalannya waktu, saya lulus S1 tahun 2018. Kemudian setelah S1, saya ingin kuliah lagi sebetulnya, ingin tetap di Minamas, kuliah lagi, ambil S2 yang kelas eksekutif. Tetapi kok dipikir-pikir, saya rasanya sudah ini ya, agak sulit untuk membagi waktu antara kesibukan kerja, kemudian traffic Jakarta yang macet, untuk ke kampus lagi yang cukup jauh seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk dalam tanda kutip mencari pekerjaan ya yang bisa membuka peluang saya untuk lanjut kuliah lagi dengan beasiswa. Oh. Karena kebetulan ya itu saya dulu dapat beasiswa di IPB, kok enak ya dapat beasiswa gitu. Kok enak ya kuliah dengan beasiswa itu. Makanya Iya, saya iya, iya. seperti ingin mengulangi lagi begitu. Iya. Nah, kalau dulu nih mungkin teman-teman sahabat vokasi yang ingin masuk ke prodi TMP via jalur beasiswa, apa saja sih yang Kak Febri dapatkan selama dulu mendapat beasiswa dari PT Minamas? Banyak Ibu. Apa saja tuh? Biaya Ya, hidup. saya dapat biaya hidup SPP bulanan. otomatis, SPP ya. udah nggak usah dipikirin lagi. Iya. Dapat laptop. Dapat laptop tuh, dapat Dapat laptop. Saya masih ingat terbaru di mereknya- zamannya. Mereknya Dell. Saya ingat tuh dulu iya. Satu berarti dapat Kak. Kenapa? Iya. Satu dapat. 20 orang itu dapat Oh. laptop. Dapat tunjangan buku. Dapat tunjangan Per semester. buku. Iya. Kemudian Dan itu tidak dipakai untuk beli buku sebetulnya. itu bisa kita pakai buat bayar kosan. Oh. Ah, Untuk bayar kosan. Alternatif. buat Iya, bayar kosan jadi pakai. Iya. Dan juga setahu saya dulu ada karena Minamas ini punya Sam Derby ya Iya. dari Malaysia. Nah, kalau dulu ketika memperoleh beasiswa Minamas ada kesempatan Ke KL. Iya, ke KL untuk ke Malaysia bertemu dengan beasiswa dari negara lain Iya. ya gitu. Kalau boleh diceritakan bagaimana tuh kegiatan tersebut? Oh iya, jadi dulu kebetulan saya ditunjuk ya untuk yang satu yang berangkat juga saat itu ke Kuala Lumpur. Kemudian Sam Derby Plantation itu holding kami dulu mengadakan acara itu, namanya Sam Derby Development Program. Jadi untuk melatih leadership kami, ada team building, materi segala macam, manajemen dan lain-lain begitu. Acaranya 1 minggu. 1 minggu. Jadi di training center yang dari Kuala Lumpur sekitar 2 jam lah. Di sana ada kesempatan untuk bertemu dengan orang nomor 1 di perusahaan. Saat itu langsung beliau datang memberikan pengarahan, dan kita juga bertemu dari scholars dari Sam Derby yang kuliah di tempat lain. Dulu ada yang kuliah di Manchester, ada yang di Warwick, di Melbourne, dan Hong Kong dan segala macam. Oh, jauh-jauh ya Kak. Jauh-jauh. Jadi Temannya kita juga bisa menjalin pertemanan dengan orang dari berbagai belahan dunia. Iya. Heeh. Gitu. Jadi banyak sekali ya keuntungan kita mendapatkan beasiswa tersebut gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau bidang pekerjaan kakak yang sekarang berarti tidak ada hubungannya dengan Perkebunan. PMP, dengan perkebunan. Ada sedikit di Ada manajemennya. sedikit di manajemennya. Itu gimana? Jadi sekarang saya bekerja ditempatkan di Subdirektorat Kepatuhan Intern di Kementerian PUPR. Jadi untuk menangani masalah pengadaan jasa konstruksi. Jadi saya lebih seperti ke internal auditornya, khusus untuk pengadaan jasa Iya, konstruksi. iya, iya. Meneliti proses-prosesnya apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan atau belum. Iya. Begitu. Nah, kalau menurut Kak Febri sendiri waktu lulus nih mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain di seangkatan Kak Febri, bidang pekerjaan yang bisa oleh lulusan TMP nih selain tadi misalnya asisten kebun atau boleh asisten kebun. Nah, yang lainnya itu kira-kira bidang apa saja sih yang mungkin teman-teman Kak Febri bisa dapatkan? Jadi teman-teman saya yang lain satu angkatan yang di bawah saya kebetulan masih ada banyak yang jadi banker,
yang di bank, Iya, kalau di bank ada yang di Fintech Bank gitu ya. DKI, ada yang di BRI, ada yang ya di beberapa bank. Kemudian beberapa memilih jalur wirausaha, Iya. itu Wirausaha. sepertinya cukup cukup menjanjikan. Mhm, Kemudian beberapa masih tersebar di perusahaan perkebunan mhm. dan beberapa jadi ASN sih. Ya, jadi tadi ya bidang pekerjaan prodi TMP juga tidak melulu di bidang perkebunan atau Betul. di bidang pertanian. Iya. Ya. Memang bisa sebagai asisten, kemudian sebagai administrator atau manajer. Ini kalau D4 kita sudah ada D4, kita sudah bisa masuk tuh ke sebagai askep ya, sebagai asisten, supervisor atau mungkin ada operator juga. Nah, bidang lain di luar pertanian pun Bisa. banyak ya untuk prodi TMP. Nah, kalau mata kuliah yang paling disukai dan yang tidak disukai saat kuliah, Agak tricky ini. Aku tahu. Yang paling saya sukai itu kenapa? adalah botani umum. Yang paling suka? Botani. Paling suka. Paling suka. Oh, Meskipun saya malah tidak ada botani background Tidak ada biologi background ataupun biologi apapun. kan karena dari Ah, SMK. Iya, iya, iya. mm-mm. Kenapa? Kenapa suka? Saya tuh kebetulan suka ya karena Karena kan itu belajar anatomi. iya Tapi seru, anatomi, tapi seru. morfologi, bedah-bedah Morfologi bunga. sel, Iya. itu mengasihkan sih bagi Iya. saya. Itu seru. Oh, justru botani umum. Iya. Seru. Terus Kalau seru. yang tidak disukai, Aduh, tidak disukai. Saya agak kurang apa ya? Saya kurang di mata kuliah yang ilmu-ilmu eksak dan perhitungan, Bu. Seperti statistika, fisika, matematika itu Kimia, aduh, enggak kimia ya? apalagi? Kimia apalagi? gitu ya. Jadi itu yang paling yang disukai dan tidak disukai gitu. Kalau dosen yang paling diingat atau paling disukai, Dosen yang paling ingat sih ini ya. Kenapa? Ada 3 sebetulnya. ya. Pertama Pak Suwarto, itu dosen pertama KPK pertama Kaprodi, saya. sekarang Kaprodi. Iya, Oke. sekarang Kaprodi. Yang kedua Pak Ade Wahyar. Pak Ade. Pak Ade. Pak Ade karena beliau cukup sering ya mengajar dan penyampaiannya mudah diterima gitu. Kemudian terakhir adalah dosen pembimbing saya, Pak Peter, Adolf Peter Lontoh. Oh Itu dosen iya. paling baik. Itu Ya. paling baik ke Kalau dosen yang tidak disukai, oh jangan ya. oh. Nggak ada, Bu, nggak ada, Nggak nggak ada, jadi nggak ada, nggak ya, nggak ada. disukai semua, disukai semua. Kak, terus aku mau nanya, selama praktikum nih di kebun, kayak ada nggak sih hal sulit gitu sama apa ya, pembelajaran di kebun gitu? Kayak aku kan misalkan agak susah menerapin apa ya, macul mah udah biasa lah ya kan. Apa itu? Tapi kayak ada hal-hal yang sulit di ini nggak sih diterapin gitu? Misalkan teorinya gampang, oh ternyata pas ini susah ya gitu. Oh, dulu tuh pernah ya, apa? Waktu pembiakan tanaman perkebunan. Pembiakan. Udah dapat mata kuliah itu belum? Udah. Udah. Udah, Itu sampai yang sore. stack ya. Yang Stack, stack, kemudian untuk apa tuh? Yang batang karet. Iya, iya. Itu Pernah gagal masuk. terus dulu tuh. Oh, okulasi. Okulasi, banding lah, ya. okulasi. Iya, Kami udah okulasi. lupa loh. Okulasi. Sawit nggak ada okulasi ya. Heeh. Okulasi itu berapa kali praktikum gagal terus. Itu susah emang sih. Iya. Hari waktu sekolah nih, dalam 1 minggu itu hari yang terberat banget tuh pas pelajaran. Kayak aku misalkan 1 minggu waktu semester 2 itu yang paling berat banget tuh hari Senin. Karena bener-bener dari pagi sampai sore itu di lahan mulu gitu. Kayak kalau kakak tuh harinya apa gitu? Dulu zaman aku kuliah sih ya, itu Selasa sama Kamis tuh yang praktikumnya Selasa full day. sama Kamis ya? Iya, di Dramaga terus. Dan Itu itu di 2 hari. Dramaga. Itu full dari pagi sampai sore di Dramaga. Dan praktikumnya cukup melelahkan ya. Melelahkan. Heeh. Apalagi mata kuliah kayak agronomi umum. Iya, agronomi umum, pembiakan, Iya, itu buka lahan segala Iya, macam. Kemudian gulma juga lumayan capek sih. gulma, iya. Iya benar. Ya. Kemudian kalau mata kuliah nih yang kiranya memang tidak ada di prodi TMP, tetapi bagi Kak Febri misalnya dalam bidang pekerjaan mata kuliah tersebut tuh harusnya ada. Nah, ada tidak seperti itu? Masukan buat Masukan ya. prodi. Sorry, sebenarnya saya mau tanya. Sekarang udah ada mata kuliah digitalisasi belum? Belum. Belum. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan ya, Bu, karena Iya. sekarang
teknologi dan semua sudah semakin mengarah ke sana gitu. Iya. Startup Jadi, juga mengarah ke sana. Ya, sekarang masih aplikasi komputer. Masih aplikasi Ya, komputer. masih aplikasi komputer. Kalau yang kelas kerjasama ada mata kuliah sistem manajemen informasi SAP kalau di SAP, ya, di Minamas, tapi belum diperlakukan di reguler. Reguler. Ya, di TMP di reguler. Jadi itu ya untuk saran ke prodi mata kuliah Digitalisasi. Digitalisasi. sekarang kita baru itu sih sistem manajemen informasi itu sudah ada. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya di masa modern seperti ini, milenial, Gen Z, soft skill itu kan menjadi penting ya. Iya, Nah kira-kira benar. menurut Kak Febri, kira-kira soft skill apa yang dibutuhkan untuk lulusan prodi TMP? Oke, jadi berbicara tentang soft skill, ada kaitannya juga dengan attitude ya Bu. Ya. Sekarang kan Gen Z itu agak-agak cuek nih kalau saya lihat. Ya mungkin lebih bisa untuk menambah empatinya, Iya. untuk lebih peka lagi gitu. iya. Karena suka nggak suka, mau nggak mau itu kebanyakan atasan kita di perusahaan nanti itu masih banyak yang baby boomers. Nah, beliau itu orangnya cukup concern dengan attitude kita gitu. Kalau kita lihat pekerjaan kok kita diem, kita nggak segera melakukan itu, nggak melaksanakan itu akan bisa jadi masalah gitu Bu. Yang pertama itu empati, yang kedua adalah komunikasi yang baik karena beberapa generasi kan harus mengedepankan untuk sopan santun gitu. Bahasa WhatsApp Ya. itu penting sekali Bu, Ya, bahasa betul. WhatsApp. Mohon izin, maaf mengganggu. Iya. Sebelumnya itu kesannya simple tapi Ya. penting loh. Ya, Mm-mm. betul. Kemudian kalau kepemimpinan, Kepemimpinan, disiplin, ya itu wajib. Ya. Dan yang satu yang agak penting lagi adalah bahasa asing. Bahasa asing. Bahasa asing, Ya, gitu. Jadi di prodi TMP memang ada mata kuliah bahasa Inggris saja. Ada. Ya. Ada. Kalau dulu pas Kak Febri ada bahasa Inggris bisnis. Saya bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2. Oh iya, bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2 Iya. ya. Kalau Ica Bahasa bahasa Inggris Inggris aja. saja ya, bahasa Inggris saja ya. Memang sebelumnya ada bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Inggris bisnis. Oke. Ya, tapi berubah lagi hanya satu Bahasa bahasa Inggris. Inggris. Kalau di prodi lain ada bahasa asing tambahan, ada bahasa Jepang, ada Oke. bahasa Mandarin. Nah, mungkin ke depan itu ya yang perlu masukan untuk prodi TMP ya, terutama untuk meningkatkan soft skill tadi. Ada lagi? Mungkin itu aja sih. Sudah itu aja. Dan dari bimbingan konseling pun sudah menjawab mengenai permasalahan tersebut, mengenai etika komunikasi dengan dosen, etika komunikasi dengan teman-teman, apalagi bahasa-bahasa WhatsApp tadi ya sudah kita adakan bimbingan kelompok, bimbingan konseling. Kemudian kemarin juga ada bimbingan kelompok mengenai bagaimana cara meningkatkan empati, karena itu tadi mahasiswa zaman sekarang terutama angkatan 5-7 empatinya kurang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih menanamkan empati lagi terhadap sesama seperti itu. Nah kemudian menurut Kak Febri, dan Kak Febri sekarang sudah melanjutkan ya ke sarjana. Iya, Nah, sudah. Rencananya sekolah vokasi atau program studi TMP juga ingin upgrade dari D3 ke D4. Menurut Kak Febri di bidang pekerjaan, dari bidang pekerjaan hal itu diperlukan atau tidak sih? Apa bedanya bagi Kak Febri yang sudah bekerja D3 dengan D4 kalau vokasi ya jalurnya? Oke, jadi itu saya sangat menyambut baik ya Bu. Itu bagus sekali Ya, gitu. doakan Amin, supaya- amin, semoga lancar. Ya, Ya. karena saya sudah melanjutkan sekarang ke S1 dan yang saya rasakan ada sedikit perbedaan itu di cara kita melihat permasalahan. Jadi karena semakin banyak kita belajar itu cara melihat masalah akan lebih holistik dari berbagai sisi gitu. Jadi akan lahir berbagai opsi A, B, C, D untuk menyelesaikan masalah yang sama gitu. Kalau untuk D3 itu lebih ke praktikalnya ya Bu. Jadi kemampuan teknisnya bagus gitu. Dia paham persoalan, paham substansi, tapi kalau upgrade ke S1 itu lebih bisa melihat dari sisi yang lain menurut saya.
Jadi setuju ya? Setuju. Untuk upgrade ke D4. Kalau tantangan pekerjaan ke depan, apa sih yang sepengetahuan Kak Febri, apa yang akan kita hadapi ke depan? Yang dari berbagai forum dan literatur yang saya baca ya itu ke depan masalah kita akan teknologi akan semakin maju. Jadi yang akan menjadi pemenang adalah yang bisa menguasai informasi teknologi, dan menguasai informasi ya, dan ya. teknologi. Gitu, itu tantangan pekerjaan kita ke depan, sehingga tadi sarannya untuk memasukkan mata kuliah yang bersifat digital, yang bersifat teknologi, betul. seperti itu ya. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya prodi TMP bisa mengakomodir permasalahan tersebut. Kalau sepengetahuan saya pada saat Lokakarya banyak juga yang memberikan masukan itu mengenai pembiayaan, budgeting ya, karena kita kurang dalam hal pembiayaan, walaupun ada di mata kuliah manajemen perkebunan ada sedikit disinggung, tetapi nah untuk menjawab tersebut kita juga sekarang sudah memasukkan mata kuliah pembiayaan. Mungkin kedepannya supaya ada mata kuliah yang bersifat tadi teknologi, digital, IoT seperti itu, mungkin untuk kedepannya. Terakhir, pertanyaan terakhir, saran untuk sahabat vokasi terutama dari prodi TMP secara umum dari Kak Febri. Baik, supaya berhasil, supaya mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Jadi sahabat vokasi TMP semuanya, yang bisa saya sarankan adalah yang pertama, saat kuliah dimanfaatkan betul waktu kuliah ini, karena IPB ini kampus yang bagus, kampus yang banyak orang hebat dengan dosennya bagus-bagus. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar, untuk berorganisasi dan bersosialisasi. Kemudian jalin pertemanan seluas-luasnya, jalin koneksi seluas-luasnya. Kemudian bagi waktu sebisa mungkin, karena waktu kuliah di sekolah vokasi ini cukup singkat, hanya 3 tahun. Kemudian setelah itu juga pelajari juga ilmu-ilmu yang lain, meskipun itu di luar disiplin ilmu kita. Sedikit-sedikit pun tidak masalah. Jadi nggak terpaku sama mata kuliah yang di betul, itu aja. Betul. Harus bisa menguasai semua. Iya, karena kita tidak pernah tahu di masa depan kita akan jadi apa. Iya. Nah, mungkin itu tadi sahabat vokasi perbincangan kami dengan salah satu alumni dari prodi TMP, Kak Febri Adi Nugroho. Mudah-mudahan sahabat vokasi semuanya bisa mengambil manfaat dari diskusi siang hari menjelang sore hari ini. Terima kasih Kak Febri atas waktunya, dan Ica juga ya untuk menemani saya. Terima kasih. Kita akhiri, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.